Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Amara Diba Hanifa dengan 3 digit NIM terakhir 015. Di video kali ini saya akan menjelaskan protokol komunikasi SPI, storage. Nah, pada praktikum kali ini kita akan mencoba komunikasi data SPI antara microcontroller dan modul penyimpanan atau SD card. Materi akan difokuskan pada prinsip SPI, implementasi untuk storage menggunakan SD card, langkah praktikum, serta tantangan dan tips debugging yang relevan untuk tugas. Selanjutnya, apa itu SPI? SPI atau Serial Peripheral Interface adalah protokol komunikasi serial sinkron yang dikembangkan oleh Motorola untuk menghubungkan microcontroller dengan peripheral. SPI bekerja full duplex, data dikirim dan diterima serentak, sehingga cocok untuk transfer berkecepatan tinggi dan latensi yang rendah. Karakteristik utama dari SPI yaitu adalah sinkron, atau menggunakan clock bersama, sederhana, topologi 4 wire, dan fleksibel dalam memilih mode clock, yaitu CPOL atau CPHA. Pada praktikum ini, kita akan memakai mode yang sesuai spesifikasi SD card. Nah, mengapa menggunakan SPI? Nah, SPI ini sering dipilih dalam sistem embedded karena beberapa keunggulan yang praktis. Yang pertama yaitu kecepatannya tinggi. Nah, SPI ini mendukung frekuensi clock tinggi sehingga transfer blok data ke storage akan lebih cepat dibandingkan I2C atau UART. Yang kedua itu efisiensi pin. Topologi 4-wire sederhana mengurangi kompleksitas routing pada PCB dan konsumsi pin pada microcontroller. Yang ketiga yaitu sederhana dan deterministik, yang mudah diimplementasikan pada bootloader, driver SD, dan protokol file system seperti FAT. Arsitektur 4-wire interface. SPI menggunakan 4 sinyal utama yang harus dipahami dan dihubungkan dengan benar pada papan praktikum. Yang pertama yaitu SCL atau serial clock. Nah, clock yang dihasilkan master untuk mensinkronkan perpindahan bit. Yang kedua itu ada MOSI atau master out slave in, itu jalur data dari master ke slave, misalnya perintah ke SD card. Yang ketiga yaitu ada MISO, master input slave output, ya, yang merupakan jalur data keluaran dari slave ke master, misalnya respon. Nah, yang keempat yaitu ada SS atau slave select, di mana itu merupakan pin active low untuk memilih perangkat slave yang akan berkomunikasi. Selanjutnya, cara kerja SPI. Secara internal, SPI itu menggunakan shift register pada master dan slave. Ketika clock bertransisi, yaitu rising atau falling, sesuai mode, bit pada MOSI dan MISO itu digeser serentak. Nah, itulah sebabnya SPI itu bersifat full duplex. Proses umum transfer byte. 1. Master menurunkan SS untuk memilih slave. 2. Master memutar clock dan menulis byte ke MOSI. Yang ketiga, slave membaca MOSI dan mengirimkan balasan lewat MISO. Yang keempat, setelah transfer selesai, master menaikkan SS. Selanjutnya yaitu aplikasi SPI, di mana storage dan data logger. Pada praktikum ini, SPI digunakan untuk menghubungkan microcontroller dengan SD card untuk penyimpanan data sensor. Alur tipikal. Yang pertama, inisialisasi SD pada mode SPI. Yang kedua, mount system file FAT16 atau FAT32 dengan library file system. Yang ketiga, menulis data sensor ke file .csv secara berkala. Yang keempat, pengelolaan buffer dan flash untuk keamanan data, yang praktis untuk data logger, telemetri, dan rekaman eksperimen jangka panjang. Nah, komponen pendukung SPI apa aja? Di dalam sistem storage berbasis SPI, beberapa perangkat pendukung umum itu meliputi yang pertama ada sensor. Contohnya sensor suhu dan tekanan yang akan menghasilkan data mentah yang akan dicatat ke SD card. Yang kedua itu ada RTC atau real time clock yang akan memberikan cap waktu pada setiap entry file untuk analisis kronologis. Dan yang ketiga itu ada memori berupa flash atau EEPROM digunakan untuk konfigurasi atau penyimpanan kecil selain SD card. Nah, langkah praktikum dan inisialisasinya. Yang pertama, pada rangkaian itu hubungkan SCLK, MOSI, MISO, dan SS. Pastikan groundnya itu sama. Yang kedua, reset dan init SD card.
dimana kita harus mengirimkan komen inisialisasi CMD0, CMD1 atau 8 sesuai standar, lalu menunggu sampai responnya itu oke. Yang ketiga itu konfigurasi SPI, di mana kita harus mengatur mode CPOL atau CPHA dan frekuensi, misalnya 4-20 MHz tergantung SD card dan MCU-nya. Yang keempat ada mount file system, gunakan library FAT dan buka atau buat file.csv untuk menulis. Yang kelima, uji baca untuk memverifikasi integritas dengan checksum atau pembacaan ulang. Nah, pastikan juga level logika tegangan itu kompatibel, itu 3,3 untuk SD card, dan gunakan level shifter jika perlu. Nah, tantangannya apa aja sih dalam mempraktekkan SPI ini? Yang pertama itu ada integritas sinyal. Biasanya ada debouncing, ringing, dan crosstalk pada SCLK dapat menyebabkan bit error. Mengatasinya itu kita gunakan terminasi dan jalur pendek. Yang kedua itu ada manajemen error. Implementasikan timeouts, retry, dan verifikasi CRC pada read or write SD untuk mencegah korupsi data. Yang ketiga itu ada kapasitas dan durasi. Hitung berapa lama data logging dapat berjalan berdasarkan ukuran sampel, frekuensi perekaman, dan kapasitas SD card. Kesimpulan dan langkah selanjutnya. SPI adalah protokol inti untuk menghubungkan microcontroller dengan media penyimpanan seperti SD card. Keberhasilan data logger bergantung pada inisialisasi yang benar, konfigurasi clock atau mode, serta mekanisme pengecekan dan pemulihan error. Rekomendasi praktikum yang pertama yaitu latihan konfigurasi mode CPOL atau CPHA dan variasi clock. Selanjutnya, implementasikan penulisan barcode charge dan flash untuk efisiensi. Yang ketiga, uji stres menulis dan skenario kehilangan daya untuk menguji robustness. Nah, catat hasil pengujian dan simpan untuk analisis waktu tunda sebagai laporan praktikum. Langsung saja kita ke percobaannya. Untuk percobaan yang pertama itu adalah mengirimkan pesan ke LCD TFT dan mengubah background color-nya sesuai yang ada di program. Langsung saja bisa dilihat di serial monitornya. Di situ background color-nya akan berubah sesuai dengan urutan yang ada di program. Ada green, blue, lalu selanjutnya ada yellow, dan seterusnya. Dan ini adalah tampilan di hardware-nya, jadi dia akan menyesuaikan si background-nya itu dari sesuai yang ada di program yang sudah kita buat, dan juga warna teksnya itu juga akan berubah sesuai yang kita buat di program. Ini kita sudah ada di program untuk percobaan kedua, di mana percobaan kedua ini adalah mengirimkan pesan Hello World dari ISP ke STM32. Nah, di sini ISP itu bertindak sebagai master dan STM32 bertindak sebagai slave. Ini untuk programnya, ini untuk mendefinisikan si SPI-nya. Lalu ada void setup untuk memulai awal itu ISP master start. Nah, sini untuk void loop-nya itu mengirim pesan dari si master ke slave-nya, lalu yang ini untuk menerima balasan dari slave. Untuk menerima pesan status dari slave itu status line-nya itu berapa, dan dia akan menampilkan status slave-nya berupa master send message apa. Misalkan tadi kita set message-nya itu hello world di sini. Di sini di atas ini kita definisikan si message-nya itu hello world. Jadi nanti di sini juga akan tertampil hello world. Kita bisa ubah pesannya mungkin yang lain di atas sini jika ingin menampilkan pesan yang lain. Nah, itu untuk programnya.
Ini serial print STM32 SPI slave. Ini untuk diupload ke STM32-nya. Oke, lanjut kita ke percobaannya. Ini adalah gambar rangkaian percobaan 2 SPI. Ini adalah percobaan kedua di mana si ESP-nya merupakan master, bertindak sebagai master untuk mengirim, dan STM-nya sebagai slave untuk menerima. Di serial monitor akan menampilkan send message-nya berupa hello world, dan si ESP akan mengirimkan hello world ke STM. Nah, kita masuk ke percobaan yang ketiga. Itu di sini akan mencoba kita membaca dan mengirimkan data ke SD card dengan ESP32. Nah, di sini untuk library-library yang digunakan. Lalu di sini kita definisikan si SD card-nya. Ini untuk menginisialisasi si SD card. Ini untuk memindahkan file ke SD card. Nah, ini kita definisikan si SPI-nya sebagai protokol komunikasi. Kita definisikan ulang si SD card-nya, tetapi yang ini memakai SPI. Yang tadi itu hanya SD card-nya saja. Nah, yang ini SD card dengan SPI. Setelah itu, kalau kartu SD-nya itu sudah diinstal, dia akan menampilkan ini SD card mount successfully. Lalu untuk menuliskan atau mengirimkan data ke file SD card-nya, ini menggunakan ini, jika dia tidak bisa dibuka, maka akan menampilkan failed to open file for waiting. Kalau sudah bisa masuk ke SD card-nya, dia akan menampilkan file written successfully. Nah, append data to file, dia akan mengirimkan data ke dalam bentuk file atau mengubah data dalam bentuk file. Setelah itu untuk membaca file itu sama, dia kalau gagal dia akan menampilkan pesan ini, dan kalau berhasil dia akan menampilkan pesan ini. Nah, ini untuk mendapatkan si ukuran dari filenya itu berapa. Lalu ini bisa untuk menghapus, fitur menghapus file. Ini juga dari name file. Ini program untuk tes SD card operation. Yang pertama itu test write to file, yang kedua read file, dan yang ketiga itu get file size, keempat append to file, kelima create CSV file. Ini CSV itu untuk seperti di Excel gitu. Terus yang keenam ada rename, 7 ada delete. Nah, setelah itu continuous read text. Nah, ini seperti ini untuk programnya. Langsung saja kita ke percobaannya. Ini untuk percobaan yang ketiga, yaitu membaca dan mengirim, menulis dan membaca SD card. Di sini akan tertampil informasi pada serial monitornya berupa informasi dari SD card-nya itu. Di sini ketika terjadi kegagalan atau fail, di situ juga akan tertampil untuk informasinya seperti fail to open file. Nah, ini merupakan tampilan di hardware-nya. Kita menggunakan ESP32 dan juga modul SD card yang berbentuk seperti ini, micro SD card adapter. Nah, ini SD card-nya di dalam situ. Ini merupakan modul ketiga. Nah, ini adalah hasil dari praktikumnya tertampil di serial monitor. Nah, untuk percobaan yang keempat ini adalah mengirimkan data ke SD card dan mengupdate atau menampilkan pesan di LCD TFT menggunakan ESP32. Di sini untuk library yang digunakan. Lalu kita definisikan pin-nya terlebih dahulu untuk SPI-nya.
terus LCD TFT-nya. Terus juga ini ada global object, global variable, free RTOS handle, ada function prototype. Nah, di void setup itu dia akan pertama kali dia akan menampilkan judulnya initializing. Lalu ketika dia akan menginisialisasi si SPI-nya dan SD card-nya dan juga LCD TFT-nya. Kalau berhasil, dia akan menghasilkan oke, SD card ini initialisis, dan kalau gagal, dia akan menampilkan pesan error. Nah, kalau dia sudah selesai menginisialisasi semua dan berhasil, dia akan menampilkan starting free RTOS task. Nah, di sini kita menggunakan Smapor, ada data Smapor menggunakan fungsi X Smapor create binary untuk create free RTOS task. Nah, ini untuk task function, namanya itu data generator, ada stack-nya, ukuran stack-nya 4096. Terus prioritas nomor 1 dan disimpan di core 0. Nah, ini untuk SD writer, text name SD writer itu prioritas kedua disimpan di core 1, dan untuk LCD update itu prioritas kedua disimpan di core 1. Nah, kalau sudah dia selesai membuat task-nya semua, dia akan menampilkan semua all tasks created successfully. Nah, untuk void loop-nya, jadi data void loop-nya itu dia kosong karena dia akan di-handle oleh si free RTOS-nya tadi. Jadi di sini kosong, dia hanya ada vtext delay-nya. Lalu selanjutnya ada void text generator per text ya tadi yang sudah dibuat, jadi ada 3. Untuk ini selanjutnya itu ada void text yang sudah kita buat. Tadi ada data generator, SD writer, dan LCD updater. Itu didefinisikan sendiri-sendiri untuk void-nya. Yang pertama itu ada data generator. Nah, di sini berapa detik? Itu kita pakai 1 detik. Terus notifikasi ketika task dari SD card-nya itu mengirim, terus notify LCD updater task. Nah, wait for next cycle itu tadi kan sudah didefinisikan delay-nya itu 1 detik. Jadi dia akan menunggu untuk cycle selanjutnya itu selama 1 detik. Itu selanjutnya untuk SD card writer itu sama. Nah, di sini ada indikator ke serial monitor. Jika datanya itu berhasil, maka dia akan menampilkan data berhasil dikirim. Begitu juga sebaliknya kalau gagal. Untuk LCD updater juga sama, dia akan menampilkan pesan ke serial monitor. Lalu ini inisialisasi SD card, print SD card info, di mana di sini ada MMC, SDSC, SDHC, dan ANO. Lalu di sini ada SD card size-nya itu berapa MB juga, ini nanti akan ditampilkan di si serial monitornya. Lalu ini ada inisialisasi LCD TFT. Kalau ready, dia akan menampilkan status ready, ESP32 ready, waiting data. Nah, ini untuk program menulis atau mengirim ke SD card-nya. Ini program untuk mengupdate si LCD TFT-nya. Langsung saja kita ke percobaannya. Ini adalah hasil hardware percobaannya, di mana di sini SD card akan menerima data berupa hello world dan akan ditampilkan di LCD TFT.